Informasi berikutnya pemirsa, vonis banding Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman untuk terdakwa korupsi kasus timah Harvey Muiz dan Helena Lim yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Majelis Hakim memutuskan hukuman Harvey diperberat menjadi dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Sementara Helena Lim dari 5 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Terdakwa Harvey Muiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa Harvey Muiz dinyatakan sah bersalah atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Harvey disebut menjadi salah satu aktor penting dalam tindak pidana korupsi PT Timah Tbk. Serta adanya upaya memperkaya diri sendiri sebesar 420 miliar rupiah. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, hukuman terdakwa Harvey Muiz diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara di tingkat banding. Selain dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 8 bulan kurungan, Majelis Hakim juga menambah hukuman uang pengganti untuk Harvey dari semula 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Jatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Selain terdakwa Harvey Muiz, Majelis Hakim juga memperberat masa hukuman penjara terdakwa Helena Lim dari semula 5 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Majelis Hakim pun menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Diketahui, kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah terbukti menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Kerugian negara ini mencakup penyewaan alat pelogaman hingga kerusakan lingkungan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menolak pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya, dengan putusan tersebut, status tersangka Hasto yang ditetapkan KPK adalah sah. Pertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto menyatakan tidak dapat menerima pra-peradilan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dengan putusan tersebut, status tersangka Hasto yang ditetapkan KPK adalah sah. Dalam pertimbangannya, Juyamto mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh pihak KPK. Pasalnya, KPK keberatan dengan dalil gugatan Hasto yang mengajukan keberatan atas 2 surat perintah penyidikan. Menurut Hakim, seharusnya permohonan pihak Hasto diajukan dalam 2 bentuk gugatan pra-peradilan. Sementara kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, mengatakan ditolaknya pra-peradilan Hasto bukanlah akhir. Dirinya akan menyampaikan ke publik terkait upaya hukum yang akan ditempuh selanjutnya. Tapi apa dikata, kita mendapat putusan yang dangkal. Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Apa yang akan kita lakukan? Tapi this is not the end. This is not the end. Perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua. Diketahui Hasto menggugat KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Dari Jakarta, Ismalia Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, 15 jam tangan mewah import hilang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ternyata pelaku karyawan Goda Ekspedisi dan sudah berulang kali beraksi. Anggota Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggeledah rumah karyawan PT JAS yang merupakan salah satu vendor gudang kargo di Bandara Soekarno-Hatta.
Hasilnya, polisi menemukan 15 unit jam tangan impor dari Cina yang harga jual per unit seharga 6 juta rupiah. Menurut polisi, pelaku merupakan bagian dari sindikat pencurian di Bandara Soekarno-Hatta. Modus dua karyawan kargo PT JAS dengan beraksi saat mendapatkan shift malam. Keduanya juga bekerja sama dengan dua penadah yang juga ikut ditangkap. Dari pengakuan tersangka, pencurian barang di gudang kargo dilakukan sebanyak 3 kali sejak tahun 2019. Berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan, 2019 tersebut mereka berhasil mengambil kurang lebih 80 unit handphone. Kemudian ada beberapa lembar baju kalau menurut mereka sih baju yang bermerek ya. Namun masih kita dalami mereknya apa dan kemudian korbannya siapa. Hasil penyelidikan kita bahwasanya mereka melakukan itu ada kesempatan, jadi tidak terencana dengan spesifik seperti pelaku dari pencurian BTS. Jadi ketika mereka jalan terus melihat ada yang bisa ya mereka lakukan. Keempat tersangka dijerat pasal 362 KUHP atau pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan.